berpikir secara kritis dan dapat cepat menangkap persoalan. Lalu yang kedua yaitu golongan awam, yaitu orang kebanyakan yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam serta belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi. Yang ketiga, golongan yang berbeda dengan keduanya. Mereka senang membahas sesuatu tetapi hanya dalam batas tertentu dan tidak mampu membahasnya secara mendalam. Klasifikasi mad'u juga terbagi dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya terhadap dakwah. Menurut Abdul Karim Zaidan, klasifikasi mad'u menurut sikapnya terhadap dakwah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama al-mala atau penguasa. Al-mala adalah kaum eksekutif masyarakat yang memiliki pengaruh besar. Hal demikian karena kemampuan mereka untuk mengakomodasi massa dan pengaruhnya dalam membentuk menzalimi diri sendiri atau zalim nafsi. Yang ketiga, berdasarkan kemampuannya menangkap pesan dakwah. Adapun kemampuan mad'u berdasarkan kemampuannya dalam menangkap pesan dakwah. Dalam hal ini berdasarkan orang yang sering bersinggungan dengan kebenaran dan menangkap pengetahuannya yang mendalam. B. Kelompok manusia yang tidak mampu mengidentifikasi kebenaran kecuali setelah melewati proses. Kita pada sesi tanya jawab, yang dimana kami hanya menerima 3 pertanyaan. Oleh karena itu kepada saudara dan saudari yang memberikan pertanyaan, kami persilakan. Sekali lagi, kepada saudara dan saudari yang memberikan pertanyaan terkait materi kita pada hari ini, kami persilakan. Baik, kami ulangi kepada saudara maupun saudari yang memberikan pertanyaan terkait materi kita pada hari ini, kami persilakan. Kepada saudari Rosyamifri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rosyamifri. Izin bertanya, yang mana pertanyaannya, bagaimana cara dai menyesuaikan dakwahnya dengan karakteristik mad'u agar dakwahnya berjalan lebih efektif? Sekian dari saya kembali kepada RT. Terima kasih kepada saudari. Selanjutnya kepada saudara dan saudari yang lainnya. Saya ulangi kepada saudari ini untuk mengajukan pertanyaan. Kami forum saya kembalikan kepada dosen forum. Baik. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti bertanya-tanya ya. Kemarin pun ada yang masuk ya. Iya. Kami sebenarnya mahasiswa magister ya, Pak I juga. Ya, please study untuk merasakan bagaimana menjadi seorang guru ataupun dosen gitu ya. Jadi Bapak itu menugaskan kami, ya. Jadi kita sama-sama di sini belajar ya, mendengarkan yang apa yang disampaikan pemakalah tadi itu sebenarnya sudah sempurna. Cuman dia secara kepribadian, kalau saya berpendapat itu dai dengan guru nggak ada bedanya, betul nggak? Malah, ya kan? Malah kalau dai itu masih spesifik dia, tapi kalau guru tidak, dia harus rahmatan lil alamin karena bermacam-macam. Kalau nanti kalian mengajar di SD yang bukan Islam atau SD negeri kan macam-macam siswanya. Jadi harus merangkul semuanya, tidak boleh pandang dan pilih bulu gitu ya. Jadi kalau syarat-syarat menjadi dai itu kalian sudah tahu itu. Dari makalah yang disampaikan pun tadi sudah ada. Tapi yang perlu kita contoh dan kita teladani dari sifatnya Nabi Muhammad SAW di surah Al-Ahzab, Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah SAW sudah ada contoh tauladan yang baik. Apa yang contoh tauladan yang baik? Dia memiliki 4 sifat kan? Siddiq, amanah, tabligh, watanah. Berarti 5 ya, 5. Yang pertama adalah siddiq, jujur.
Kalau beliau jujur kadang-kadang ini saya nggak cocok jadi jurusan Pak I katanya. Yang jujur itu kalau ditanya kalian secara jujur maunya apa? Ada yang sudah menyesal sampai semester 7? Ada ya, pasti ada. Nggak nak di hati gitu ya. Tapi walaupun begitu, ayo tunjuk tangan. Apa manfaat? Ya? Iya, tayamum. Selain tayamum, apalagi manfaat debu bagaimana? Seperti itulah beda maksudnya beda rezekinya, beda obatnya kayak gitu. Ibaratnya ada. Iya. Gitu. Karena suami dari seperti itu juga jangan dibilang-bilang. Nah, mohon maaf, mungkin saudara salah apa dengan dalam teks bahwa saya dari pertanyaan saudara dari ini yang tidak berpendidikan tapi audiensnya yang berpendidikan. Iya masalahnya kan, iya. Nah, tadi masalahnya belum jalan kan? Iya. Saudara tadi mengatakan masalah saya sebagai pengetahuan bahwa dari yang berpendidikan tapi audiens orang awam yang tidak berpendidikan tadi, orang awam yang Ulang ya. Misalnya, silakan dulu. kalau di kampung, misalnya saudara bilang, di kampung, misalnya dari itu nggak berpendidikan, baru orang kampung itu berpendidikan, itu kebanyakan nggak berpendidikan itu kalau di kampung ada kebanyakan itu. Contohnya kampung saya lah dulu, maksudnya enggaknya merendahkan orang lain begitu lah, kebanyakan gitu. Tamat SMA, di sekolah gitu kan, itu maksudnya jadi si penceramah nggak berpendidikan, yang mendengar itu nggak berpendidikan. Tapi dari yang pertama dari kita sesama mendengar tanyakan kawan, dia mempertanyakan bahwa saya tentang ini yang tidak berpendidikan, tapi audiens yang berpendidikan. Ini misalnya kita itu yang berpendidikan itu, oke kalau tidak itu berpendidikan. Dia orang awam. Gimana? Coba jelasin. Jelas memang gimana? Udah kalau nggak sesuai dikat aja sama moderator nggak apa-apa. Iya, Lanjut aja. Nanti berdebat pula orang itu. Tapi bagus ya, bagus. Kalau bisa seperti itu, insya Allah akan bertambah ilmunya. Ya lanjut. Mungkin untuk pertanyaan dari saudara Hamdan akan di pending sampai di sini dulu. Dan selanjutnya Mas Ferry akan menjawab pertanyaan dari saudari Aulia Zulfiani. Kepada saudari Sofiani ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan apa menurutnya apabila seorang dai lebih aktif berdakwah di media sosial daripada kerja di masyarakat? Apakah dapat merusak kapasitasnya sebagai seorang dai? Dalam Islam, dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tujuannya untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tidak ada syarat bahwa dakwah harus selalu dilakukan secara langsung atau tatap muka. Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dari walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap sarana yang efektif dan tidak bertentangan dengan syariat dapat digunakan untuk berdakwah. Maka berdakwah lewat media sosial hukumnya boleh, bahkan bisa menjadi sangat dianjurkan jika lebih banyak menjangkau orang dan membawa manfaat besar. Tentang karakteristiknya seorang dai. Seorang dai idealnya memiliki karakter seimbang. Yang pertama, mampu berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, dan yang kedua, juga memanfaatkan teknologi modern untuk menjangkau audiens yang lebih luas.